katakan bersama-sama, ku mau hidup Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan dunia, terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menjadikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari katakan sekali lagi, kita nyanyikan bait keduanya. Setiap harga yang harus ku bayar menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Katakan, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari kami ucap cepat, Tuhan bangkit berdiri. Katakan, ku mau bercahaya, ku mau bercahaya di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan cahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari katakan dengan lembut, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Mu. Ku ingin hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku ingin hidup
dalam kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kasih setiamu yang masih Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Dan kami melihat bahwasanya Engkau telah menuntun setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh menetapkan pilihan kami untuk kami boleh datang kepadamu. Sebab kami tahu bahwasanya Engkau adalah Allah satu-satunya yang akan menuntun kehidupan kami menuju di dalam kebenaran yang sejati, sehingga kami bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat waktu yang sudah Tuhan Kau berikan kepada kami. Dan saat ini kami akan belajar kebenaran daripada firman-Mu. Sebab firman itu adalah terang dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat Engkau dalam setiap gerak hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jika hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh datang kepadanya dalam segala keterbatasan kita. Ya mungkin cuaca di luar sana tidak terlalu mendukung kita, tetapi hendaklah itu tidak menjadikan kita kehilangan semangat untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tampaknya dalam setiap kehidupan kita, ya, kita ini banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan saat yang indah ini kita akan melihat salah satu hal yang boleh kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27, Mazmur pasal yang ke-27 ayatnya yang pertama. Yehova Auri. Ya. Kalau sudah ketemu semuanya kita akan baca bagian ini secara bersama-sama dari Mazmur Daud, Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat yang pertama. Aman dalam perlindungan Allah, ayat yang pertama. 1, 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud adalah orang yang senantiasa belajar untuk di dalam setiap kehidupannya, dia selalu memuji Tuhan dalam segala keterbatasannya. Tetapi Daud ini bukanlah orang yang ketika dia memuji Tuhan yang penting nyanyi, ya. Yang penting saya melakukan apa yang menjadi kewajiban saya, tidak. Karena dalam segala keterbatasan Daud, ternyata Daud ini belajar untuk senantiasa bahasa kerennya itu mengupgrade dirinya. Ya. Daud ini selalu berusaha belajar untuk memberikan sesuatu yang baru kepada Tuhan, bahkan dalam puji-pujiannya pun. Kalau kita melihat banyak sekali puji-pujian yang dituliskan oleh Daud dalam segala kondisi hidupnya. Dan secara khusus di ayat yang ke-1 dari pasal yang ke-27 ini kita melihat bahwasanya apa yang diungkapkan oleh Daud itu bukan tanpa alasan. Artinya apa? Ayat pertama ini muncul bukan tiba-tiba, ya. Atau mungkin kita berpikir wes Daud ketika dalam kesendiriannya gitu ya, dia kemudian nulis ayat yang pertama ini, tidak. Tetapi ayat pertama ini muncul karena ada sebab ya tertentu sehingga Daud ini mengungkapkan bahwasanya dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, ya. Tuhan adalah terangku. Kalau kita melihat di slide kita itu judul khotbah kita adalah Allah adalah terangku, Jehovah Auri, ya. Kalau di dalam kepercayaan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, kalau mereka menemukan huruf tetragrammaton, JHWH, itu tidak boleh disebutkan apa adanya. Kalau ini kan kita menyebutkan apa adanya, ya, Jehovah Auri. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, ketika mereka menemukan huruf tetragrammaton, itu harus dibaca dengan kata Adonai. Adonai. Kenapa kok seperti itu? Bagi mereka huruf tetragrammaton itu tidak boleh disebutkan secara apa adanya. Itu hanya boleh disebutkan di acara Yom Kippur oleh imam besar sebanyak 10 kali. Jadi 1 tahun hanya disebutkan sebanyak 10 kali, hanya imam besar yang boleh menyebutkan.
Setelah itu ketika imam besar sudah keluar dari tempat Maha Kudus itu, ketika menemukan huruf tetragrammaton dia harus menyebutkan dengan kata Adonai. Ya, kata Adonai. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, slide berikutnya. Nampaknya ya di sebelah kanan saya ini gambarnya hanya gambar hitam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nampaknya salah satu persoalan yang dihadapi oleh manusia itu adalah ketika kita ini berada di satu tempat yang gelap. Kenapa kok seperti itu? Karena di tempat yang gelap itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Itu sebenarnya adalah sumber masalah bagi kita. Ya. Kita mau melakukan apa kalau tidak ada pencahayaan? Ya kita bingung. Kalau misalnya tiba-tiba mati lampu di tengah malam gitu ya, kita bingung. Saya dulu kalau begitu ada mati lampu, saya tidak bisa. Saya akan teriak sekencang-kencangnya. Ya. Kenapa? Bagi saya itu menjadi persoalan yang begitu luar biasa sehingga saya harus berteriak dengan kencang. Kegelapan itu merupakan satu persoalan tersendiri di dalam kehidupan manusia. Sehingga kalau kita melihat sejarah pada zaman dulu tidak ada penerangan yang seperti hari ini. Artinya apa? Penerangan itu hanya tradisional gitu ya. Kalau kita melihat banyak manusia ketika mereka menghadapi persoalan kegelapan ini, mereka berusaha sedemikian rupa menyingkirkan kegelapan itu. Ya. Mulai mereka bikin pelita, mungkin mereka membuat obor dan lain sebagainya. Bahkan sampai kalau kita melihat perkembangan daripada pencahayaan sampai hari ini itu cukup begitu luar biasa. Slide berikutnya kita melihat Bapak Ibu salah satu orang yang cukup berjasa di dalam hal penerangan. Ya, orang ini termasuk seorang anak Tuhan, dia berdarah Yahudi, Thomas ya, Alva Edison ini adalah penemu bola lampu. Dia berusaha sedemikian rupa untuk apa? Menyelesaikan persoalan kegelapan ini. Tidak hanya satu kali dia melakukan percobaan, bahkan kalau kita melihat sejarahnya, dia lebih dari 75 kali melakukan percobaan dan dia mengalami kegagalan. Kalau tidak salah 99 kali. Baru setelah dia tidak menyerah di 99 kali, dia mendapatkan sesuatu hal yang sampai hari ini berguna. Bapak Ibu kalau kita melihat di Cina sedang dikembangkan, mereka mau bikin penerangan yang lebih luar biasa lagi gitu ya. Walaupun mungkin dalam hal tertentu banyak yang menentang. Cina sedang merencanakan mereka mau membuat bulan buatan. Sehingga dengan bulan tersebut tidak perlu ada lampu-lampu yang ada di jalan-jalan itu ya. Mereka berusaha sedemikian rupa untuk membuat penerangan. Ya. Sudah ada perhitungannya, saya yakin itu ada perhitungannya. Nanti kalau mereka buat ini maka ngiritnya itu sampai sekian. Ya. Maka pemeliharaannya dan lain sebagainya. Intinya semuanya sudah direncanakan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena kegelapan itu merupakan satu persoalan bagi manusia. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat kembali lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Ternyata bagi Daud, ya, dia pun juga memiliki satu persoalan di dalam hidupnya. Ya. Dan persoalan itu tidak bisa diselesaikan dengan sendirinya. Artinya apa? Dengan kekuatan Daud persoalan itu tidak akan bisa diselesaikan. Oleh sebab itu kita melihat di ayatnya yang pertama dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kata terang ini ya kalau hari ini kita lebih berfokus pada kata terang itu sebenarnya tidak terlepas daripada kalimat berikutnya. Kalimat dan itu merupakan satu penjelasan menghubungkan bahwasanya terang itu ya terang yang dimaksud oleh Daud itu juga tidak terlepas daripada keselamatan jiwanya. Ya. Slide berikutnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keberadaan terang ini merupakan sesuatu hal yang penting. Kalau kita melihat di ayat yang pertama, kata terang itu dalam bahasa aslinya itu digunakan kata auri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak akan menerangkan konstruksi daripada kata terang ini dalam bahasa aslinya. Mungkin di lain waktu kita akan belajar ini. Tetapi secara sepintas saya akan menjelaskan pada Bapak Ibu bahwasanya kata auri itu kalau kita melihat dari konstruksi atau dari tata bahasa Ibrani, sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu huruf vokal itu tidak ada. O dan I itu sebenarnya tidak ada. Sehingga kalau saya lupa tadi ya menampilkan kata aslinya dalam bahasa asli itu seperti apa. Jadi kata auri itu kalau kita ngecek nanti Bapak Ibu kalau yang punya Android
ya, punya Android bisa dicek di Google. Sekarang kan gampang gitu ya. Kata auri itu huruf pertamanya itu bukan menggunakan huruf O. Karena di dalam bahasa Ibrani itu huruf vokal itu tidak ada, huruf O itu tidak ada. Tetapi menggunakan huruf A. Ya, alfa. Alep. Ya, alfa itu kan bahasa Yunani ya. Alep. Alep itu ketika kita belajar untuk terus menggali dan secara khusus dari huruf Ibrani di zamannya Daud, ya. Huruf Ibrani itu mengalami 3 kali perubahan. Huruf Ibrani zamannya Musa itu berbeda dengan huruf Ibrani zamannya Daud. Ayat yang kita baca ini. Huruf Ibrani zamannya Daud berbeda dengan huruf Ibrani zaman sekarang. Sekarang itu yang sering kali kita temukan itu adalah Ibrani modern. Ya, itu adalah Ibrani modern. Tapi zamannya Musa dan zamannya Daud itu huruf A itu gambarnya adalah kepala kerbau. Gambarnya kepala kerbau. Kenapa kok seperti itu? Itu tidak terlepas daripada budaya-budaya Mesir. Karena 350 tahun orang-orang Israel itu hidup di Mesir. Kenapa kok menggunakan kepala kerbau? Itu menandakan bahwasannya ada satu kekuatan yang menolong orang-orang Ibrani. Pada akhirnya orang-orang Ibrani itu bisa bertahan hidup di Mesir. Dan kemudian mereka bisa keluar dari Mesir menjadi satu bangsa. Ya. Oleh sebab itu huruf Alef itu kalau dalam secara khusus di ayat ini ditulis itu bukan menggunakan Ibrani modern, tetapi menggunakan Ibrani dalam zamannya Daud, namanya adalah Paleo Hebrew, ya, Paleo Hebrew. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata terang ini, auri ini sebenarnya menunjukkan bahwasannya ada satu oknum yang berperan penting dalam kehidupan orang-orang Israel, sehingga orang-orang Israel pada saat ayat ini ditulis, pada zamannya Daud, mereka ini menjadi kerajaan yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh kerajaan-kerajaan yang lainnya. Kenapa? Ada satu oknum. Ya. Oknum ini siapa? Kalau zaman dulu setiap negara atau setiap kerajaan, setiap daerah, mereka itu punya Allah. Dalam tanda kutip Allah atau ilah gitu ya. Sehingga mereka punya Allah-Allah yang menjadi sesembahan mereka, dan Allah itu menunjukkan kekuatan daripada bangsa itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud mengatakan Tuhan adalah terangku. Ini tidak hanya sekedar berbicara tentang cahaya. Ini tidak hanya sekedar berbicara tentang bahwasannya apa yang dilakukan Daud itu dia tidak hidup dalam kegelapan. Ya. Tetapi ini juga menunjukkan bahwasannya ada satu oknum di dalam kehidupan orang-orang Israel yang pada saat itu bisa menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang Israel. Apa itu? Mereka sudah terlepas daripada kegelapan. Sehingga apa? Mereka bisa berjalan dalam terang. Ya, kata auri ini artinya adalah cahaya. Cahaya, ya. Cahaya itu sesuatu yang seperti ini ya. Artinya apa? Terangnya itu terang enak gitu loh. Jadi bukan terang yang silau. Kalau matahari itu kan kadang terangnya terang silau. Saya itu paling benci kalau misalnya saya nyupir kemudian arah saya ketika di pagi hari itu ke arah timur, itu pasti silau sekali. Saya tidak bisa melihat. Ya, kadang karena penglihatan saya ini sedikit bermasalah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cahaya. Tuhan itu adalah auri, artinya cahaya, terang bukan ciptaan. Daud mengatakan ini bahwasanya dia adalah terang, ya, tetapi bukan terang ciptaan. Jadi di dalam Alkitab itu ada 2 terang ciptaan dan terang bukan ciptaan. Ayat ini, ayat 1 daripada pasal yang ke-27 dari kitab Mazmur ini berbicara tentang terang yang bukan ciptaan. Kalau terang yang ciptaan itu kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama. Allah menciptakan terang, benda-benda penerang, salah satunya adalah matahari, ya, kemudian ada bintang, ada pantulan daripada matahari itu bisa kita sebut dengan bulan dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah terang ciptaan. Termasuk apa yang ada di ruangan ini adalah terang ciptaan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Daud bukan itu. Tetapi ada satu oknum yang memiliki kekuatan dan oknum tersebut menolong orang-orang Israel sehingga mereka bisa terlepas daripada persoalan mereka. Apa itu? Mereka keluar dari kegelapan. Mereka bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Kalau di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-8, slide berikutnya. Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Mari kita akan baca secara bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12.
1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ya. Di bagian ini diterangkan dengan jelas kalau di dalam Mazmur tadi adalah merupakan ungkapan Daud tentang terang yang tidak diciptakan tersebut. Kalau di dalam Injil Yohanes ini kita melihat bahwasanya terang itu sendiri yang menyatakan di depan umum bahwasanya aku adalah terang itu. Siapa itu? Yesus. Ya, Yesus. Di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, kata terang ini asal katanya dari pos yang diterjemahkan dengan terang. Ya. Dan itu berasal dari kata kerja paino, bukan paino ya. Paino. Kalau kita lihat di sana mungkin kata O di bagian yang terakhir itu ada topinya kecil sehingga bacanya itu O. Ya, bacanya O. Kalau orang Jawa itu kan biasanya kan karena sering makan ubi jalar, singkok dan lain sebagainya jadi O. Jadi paino ya. Tapi ini bacanya paino. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, paino itu artinya adalah menyinarkan dan senantiasa berhubungan dengan berkas-berkas cahaya. Ya, ini berbicara tentang kayak gini loh. Kalau misalnya kita ini berjalan dalam kegelapan, kemudian ada senter yang nyorot gitu ya. Sehingga ketika kita berjalan, kita itu bisa menemukan kira-kira jalan ini ada lubang atau tidak. Kira-kira ini kalau musim hujan ada genangan air atau tidak gitu ya. Jadi cahaya ini terus menyoroti kita sehingga kita bisa berjalan dengan enak dan pilihan-pilihan kita pun bisa dengan tepat ya. Tapi beda dengan orang yang kalau berjalannya itu tidak ada pencahayaan, sembarang kali ditobrak itu ya. Pokoknya tangannya itu sebisa mungkin cari-cari ruangan yang di situ tidak ada benda sehingga dia bisa berjalan. Walaupun kadang jalannya keliru, kebanyakan jalannya keliru. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwasanya yang dimaksud daripada Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 ini Yesus menyatakan bahwasanya terang itu adalah aku, tidak ada yang lain. Ya. Tidak ada yang lain dikatakan akulah terang dunia. Ya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terang hidup ini berbicara tentang bagaimana terang itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Bukan terang itu tiba-tiba ada, tiba-tiba tidak seperti itu. Tetapi terang itu berbicara tentang sesuatu yang aktif, yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau dulu masih belum ada lampu listrik itu, kalau di tempat saya itu pakai lampu stongkring itu. Kalau di tempat saya namanya itu stongkring, ngerti ya Bapak Ibu ya? Ya lampu yang pakai minyak terus dipompa gitu ya, terus dipompa. Itu kan dalam beberapa menit lagi gitu ya, kira-kira setengah jam lah, itu kami sudah dipompa. Mungkin nggak sampai setengah jam ya, dipompa lagi baru dia sinarnya itu terang lagi. Ya. Kemudian dipompa lagi supaya sinarnya ini terang lagi. Terang itu bisa hilang, bisa redup dalam hitungan detik, dalam hitungan menit. Ya. Sehingga di titik tertentu terang itu tidak akan bisa mungkin selama 24 jam. Ya, lampu itu akan bisa nyala terus. Pasti ada persoalan-persoalan tertentu yang akan mengganggu penerangan tersebut. Tetapi di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 ini, Yesus ngomong aku adalah terang dunia. Ini berbicara satu pancaran cahaya di dalam kehidupannya yang tidak akan pernah selesai atau tidak akan pernah berhenti. Artinya apa? Terang itu bersifat kekal. Karena apa? Terang ini bukanlah ciptaan. Terang ini bukanlah ciptaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Pada akhirnya terselesaikan oleh Tuhan. Keberadaan manusia yang hidup dalam kegelapan pada akhirnya di titik tertentu Tuhan memberikan solusinya. Sehingga manusia bisa melakukan semua aktivitasnya dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, slide berikutnya. Kita melihat
Kalau kita kembali lagi di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 tadi, ya. Daud mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Ini berbicara tentang bagaimana Daud sebagai seorang raja di titik-titik tertentu, ya. Pada zaman itu ada musim-musim tertentu seorang raja ini dia harus pergi berperang dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Dan peperangan itu membutuhkan tenaga, membutuhkan pemikiran, bahkan membutuhkan dana yang cukup besar. Pertaruhan ini merupakan pertaruhan, kehormatan dari seorang raja itu dipertaruhkan dalam pertempuran ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang pertama ini kita ditunjukkan kepada Daud bahwasanya ketika Tuhan itu ada di pihak Daud, Daud ini menjadi orang yang selalu percaya, selalu optimis dalam hidupnya bahwasanya apa yang dia lakukan itu akan berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia punya terang. Artinya gini, sebelah itu adalah gambar catur dan ada kata paham. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud menyadari bahwasanya Allah itu ada di dalam hidupnya, maka ini berbicara tentang si Daud ini benar-benar paham dengan Allah yang disembahnya. Paham bukan berarti dia itu mencari dengan segenap hati, tidak. Tetapi karena Allah menyatakan dirinya kepada Daud, sehingga Daud itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga Daud itu mengerti kira-kira ya kalau saya menghadapi musuh seperti ini, yang harus saya lakukan itu apa? Orang bermain catur itu kan berusaha memikir dengan keras gitu ya. Dia juga selain menata strateginya sendiri, dia juga berusaha untuk membaca pikiran lawan. Kalau dia tidak bisa membaca pikiran lawan, ya dia akan mudah sekali dikalahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Daud mengungkapkan bahwasanya Allah itu adalah terang dalam hidupnya. Artinya apa? Dalam setiap persoalan-persoalan secara khusus, masalah-masalah kenegaraan, bahkan ketika Daud mau berperang, dia itu benar-benar paham. Ini yang harus saya lakukan. Ini yang harus saya lakukan karena apa? Tuhan maunya seperti ini, Tuhan maunya seperti ini. Sehingga dalam setiap pertempuran Daud, Tuhan selalu memberikan kemenangan. Kenapa? Daud itu sudah tahu kalau musuhnya nanti akan lari ke kiri, berarti saya harus melakukan ini. Kalau misalnya musuh saya seperti ini, saya harus melakukan ini. Ya, harus melakukan ini. Bahasanya yang paling mudah kita pahami adalah Daud itu ketika mau berperang selalu mendapat bocoran dari Tuhan. Nah, kalau tidak dapat bocoran dari Tuhan, dia tidak akan bisa mendapatkan kemenangan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud bergaul dengan Tuhan, ketika dia belajar untuk senantiasa meletakkan semua pengharapannya kepada dia, ya, dia benar-benar merasakan terang itu dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang pasif, bukanlah Tuhan yang tidak bisa diajak berinteraksi. Ketika kita belajar terus untuk berkomunikasi dengan dia itu bisa diajak ngomong kok. Ya. Dan Tuhan kita itu akan memberikan hikmat kepada kita itu harus melakukan apa? Ya, melakukan apa? Atau mungkin bahasanya, kira-kira talenta kita itu di mana? Tuhan itu akan menolong kita. Supaya apa? Kita benar-benar terus menggali apa yang sudah Tuhan percayakan itu. Terus digali. Kalau kita sudah menemukan titik terang kita di mana, kira-kira talenta kita di mana? Mari kita terus belajar, melibatkan dia untuk apa? Menolong kita untuk terus mengembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud awalnya dia adalah orang biasa. Dia adalah seorang gembala domba dan dombanya pun tidak banyak, hanya 1-2 ekor, ya, atau mungkin tidak lebih dari 10 ekor. Tetapi dia belajar menjadi pribadi yang setia. Dalam perkara yang kecil itu dia melibatkan Tuhan. Ya, dia terus melibatkan Tuhan. Dia melibatkan Tuhan. Sehingga di titik tertentu ada jaminan di dalam kehidupan Daud bahwasanya penyertaan Tuhan itu sangat sempurna dalam hidupnya. Bukan ketika kita melihat Daud menjadi raja Israel yang besar, tidak. Dalam kondisi dia pun sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, Tuhan itu menyertai. Ya, Tuhan menyertai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwasanya Allah itu adalah terang dalam kehidupan kita. Kepercayaan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, ya, hendaklah kita kerjakan dengan segenap hati kita. Dengan penuh keyakinan bahwasanya Tuhan menyertai kita. Jangan kita berpikir sesuatu hal yang besar dulu lah. Ya,
Karena kita itu harus menyadari kalau misalnya kita tidak mulai dari sesuatu yang kecil, tiba-tiba kita dikasih sesuatu yang besar, ya. Yang kualan juga kita sendiri. Daud dimulai dari sesuatu yang kecil dan pada akhirnya ketika dari sesuatu yang kecil itu dia terus melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Maka di titik tertentu Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Dan ketika dia dipercaya dengan sesuatu hal yang besar dalam kehidupannya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan dia terus mengizinkan Allah itu bekerja dalam kehidupannya. Sehingga Daud ini menjadi pribadi yang senantiasa mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan atas hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, slide berikutnya. Lalu kita melihat bahwasanya ketika Daud belajar untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, maka kita bisa melihat bahwasanya Daud itu dimampukan oleh Tuhan untuk belajar berjalan dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa berjalan atau menjalani kehidupan ini dengan kebenaran kita sendiri. Kalau kita melihat di mana Daud senantiasa belajar untuk mengikatkan dirinya dengan firman Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehingga dia bisa berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita bisa melihatnya di dalam Mazmur pasal yang ke-119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 di sana dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita melihat bahwasanya perjalanan kehidupan Daud itu tanpa Tuhan, tanpa Allah yang menerangi kehidupannya, dia tidak akan bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, standar daripada kehidupan kita orang-orang percaya berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bukan berjalan dalam kebenaran kita sendiri. Karena kebenaran manusia itu relatif. Artinya apa? Sesuatu yang mungkin menurut saya benar, belum tentu menurut Bapak Ibu benar. Disesuaikan dengan konteks kita masing-masing. Disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Ya. Tetapi ketika kita belajar untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan, maka kebenaran Tuhan itu mutlak dalam setiap kehidupan kita. Walaupun mungkin apa yang Tuhan inginkan, ya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan kadang apa yang menjadi keinginan Tuhan pun tidak masuk akal. Nah ini tidak masuk di akal Tuhan. Ya, kalau menurut perhitungan saya seperti ini harusnya C. Tetapi kenapa Tuhan ngomong harusnya J dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan yang jelas Tuhan punya perhitungan yang jauh lebih matang daripada kita. Ya. Kita ini ketika memperhitungkan sesuatu, ketika kita ini memutuskan sesuatu, itu biasanya presentasi yang paling besar itu hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, ini seperti ini, keputusannya seperti ini ya. Nanti saya bisa seperti ini Mas, seperti ini dan lain sebagainya. Karena saya butuh ini dan lain sebagainya. Intinya apa? Kita itu selalu memikirkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita belajar berjalan dalam kebenaran Tuhan, berjalan dalam terang Tuhan, maka Tuhan itu akan memimpin kita sehingga setiap keputusan-keputusan yang kita lakukan itu hanya untuk kepentingan Tuhan. Ya. Karena kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, manusia diciptakan itu tujuannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwasannya kita sangat butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berjalan dalam kebenaran. Tanpa Tuhan hidup kita ini akan semakin ngawur. Ya. Tanpa Tuhan kehidupan kita ini akan semakin ngawur. Slide berikutnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini adalah salah satu pemandangan kota Bekasi ketika lampu-lampu yang ada di jalan itu mati. Ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya kita berkendara di kondisi yang seperti ini, semua mati lampu dalam kondisi gelap gulita, kemudian kendaraan yang kita gunakan pun juga tidak ada pencahayaan. Ya, kalau saya akan lebih memilih saya berhenti di situ dan menunggu esok hari supaya saya bisa melanjutkan perjalanan. Ya, karena berbahaya sekali kalau dalam kondisi yang gelap kemudian kita memaksa untuk jalan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita butuh yang namanya terang. Dan terang itu sudah ada dan terang itu sudah datang. Terang itu bisa ada di dalam diri kita ketika kita bersedia membuka hati untuk Dia masuk dalam kehidupan kita. Ketika kita membuka hati kita untuk Yesus dan kemudian kita mengizinkan Dia terus bekerja dalam kehidupan kita,
maka dia akan menuntun kita untuk berjalan dalam terangnya, berjalan dalam kegelapan. Keputusan itu sangat penting. Kenapa? Karena keputusan itu berdampak pada kekekalan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu setiap kita saat ini sedang menghadapi persoalan seperti apa. Tetapi mari saat ini kita belajar untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia adalah terang itu. Ya, dia adalah terang itu. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 tadi saya bacakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Hidup kita hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lainnya. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada ketika kita ini bergaul dengan Tuhan. Ya. Kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati di dunia ini itu hanya bersifat sementara. Ya. Mungkin bisa jadi setelah hari ini besok, atau mungkin minggu depan, atau mungkin sebelum Natal nanti kita ini sudah kehilangan kenikmatan itu. Artinya apa? Kita kembali kepada Tuhan. Tetapi ketika kita belajar terus untuk membangun hidup kita bersama dengan Tuhan, tinggal di dalam terang itu, maka kenikmatan itu akan benar-benar kita nikmati sampai kita nanti berjumpa dengan Dia. Pemain musik dan PL saya undang untuk ke depan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berikan kesempatan kita pribadi lepas pribadi. Inilah saatnya untuk kita boleh membuka hati kita supaya Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak akan bisa hidup layak di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Ku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Ku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Jika sampai hari ini di ujung tahun 2020 ini kami boleh ada dan kami masih tetap boleh belajar dalam setiap ajaran-ajaran Tuhan, dan ajaran itu kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Itu merupakan bukti bahwasanya Engkau masih tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa setia dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau terus menolong kami untuk boleh melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan atas hidup kami. Bila firman ini boleh menolong kami untuk kami boleh tetap tinggal di dalam kebenaran itu, untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau ya Tuhan, dan kami tidak mau terang itu padam dalam kehidupan kami, tetapi kami terus mau terang itu memancar dalam setiap kehidupan kami, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga setiap kehadiran kami ya Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami, ada banyak orang yang melihat kebenaran, lepas kebenaran yang harus mereka kerjakan. Dan kami adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran itu melalui mulut kami
dan melalui gaya hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami mau hidup kami menggenapi firman-Mu. Kami mau hidup kami benar-benar bermakna di hadapan-Mu. Sehingga hidup kami benar-benar ya Tuhan, Engkau nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu ini ya Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami menyerahkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu.